pada minggu yang lalu, saya dan teman-teman dari kelas A telah mendiskusikan materi tentang struktur atom tersebut. Nah, pada diskusi tersebut terdapat 8 buah pertanyaan. Nah, tujuan saya membuatkan video pada kali ini adalah untuk menjawab ke-8 pertanyaan tersebut dan menjelaskannya kepada kita semua. Nah, sebelum masuk kepada penjelasan tersebut, saya terlebih dahulu memberikan satu kata-kata motivasi untuk kita semua, yaitu jika kamu mengalami suatu kegagalan, jangan pikirkan sebab dari kegagalan kamu tersebut, tapi pikirkanlah suatu hal penting yang dapat kamu ambil dari kegagalan tersebut, sehingga kegagalan kamu itu tidak terulang lagi. Nah, bagaimana penjelasan tentang ke-8 pertanyaan tersebut? Apa itu pertanyaannya? Berikut adalah penjelasannya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja sifat-sifat atom? Nah, sifat-sifat atom yang pertama adalah atom tidak dapat dibagi lagi menggunakan bahan kimia. Atom hanya memiliki bagian proton, neutron, dan elektron. Sebuah atom adalah penyusun bahan kimia dasar materi. Yang kedua adalah setiap elektron memiliki muatan listrik negatif, sedangkan proton memiliki muatan listrik positif, dan neutron memiliki muatan netral. Nah, yang ketiga yaitu inti atom mengandung proton dan neutron, dan intinya tersebut membawa muatan listrik positif, dan sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti tersebut. Ikatan antara atom tersebut sangatlah kuat. Jadi itulah sifat-sifat atom. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa atom-atom dari unsur yang sama memiliki nomor atom yang sama sedangkan nomor masanya berbeda? Mengapa bisa demikian? Karena neutronnya yang berbeda-beda. Atom dengan jumlah neutron yang berbeda tersebut disebut dengan isotop. Isotop dari suatu unsur mempunyai sifat kimia yang sama, padahal unsur-unsur tersebut mempunyai nomor massa yang berbeda. Karena yang menentukan sifat kimia dan jenis unsur suatu atom adalah nomor atom dan jumlah protonnya tersebut. Pertanyaan yang ketiga yaitu elektron bermuatan negatif, sedangkan inti atom bermuatan positif. Nah, mengapa elektron tidak tertarik dengan inti atom, sedangkan pada prinsipnya positif dan negatif itu tarik-menarik? Nah, mengapa bisa demikian? Mengapa inti atom tersebut dan elektron tidak tarik-menarik? Karena elektron tersebut berputar pada lintasannya, sama halnya dengan gaya gravitasi matahari yang membuat planet-planet mengelilinginya sesuai dengan orbitnya. Begitu pula dengan elektron, dia sudah memiliki jalur tersendiri, jadi karena itulah dia tidak jatuh kepada inti atom. Berikutnya adalah soal nomor 4. Bagaimana cara menentukan golongan dan periode suatu unsur? Nah, cara menentukan golongannya yaitu dengan mencari jumlah elektron valensinya melalui konfigurasi elektron, sedangkan mencari periodenya dengan berdasarkan jumlah subkulit. Nah, kita masuk kepada contoh yaitu Cu20. Kita buat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu, yaitu satu S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, dan 4 S2. Nah, cara menentukan golongannya yaitu berdasarkan elektron valensi. Elektron valensinya yaitu 2. Jadi golongannya 2A. Sedangkan periodenya dia berada pada subkulitnya subkulit 4. Jadi
periodenya 4. Yang kedua yaitu masuk kepada contoh yang kedua S16, yaitu 2S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Masuk kulit terluarnya yaitu 3S2 dan 3P4. Jadi golongannya yaitu 2 tambah 4 golongan 6A. Sedangkan periodenya yaitu berada pada subkulit 3, yaitu periode 3. Bisa masuk kepada contoh yang ketiga, yaitu Fe dengan nomor atom 26. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 4S2 dan 3D6. Subkulit terluarnya yaitu ini. Jadi karena subkulit terluarnya adalah S dan D, maka itu berarti golongannya golongan B. 2 tambah 6 berarti golongan 8B. Golongannya 8B. Dan periodenya 4, karena kita ambil yang paling besar, jadi periodenya 4. Nah, begitulah cara menentukan golongan dan periode pada suatu konfigurasi elektron. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana 3 penemu atom menggambarkan partikel dari atom. Yang pertama adalah penemu elektron yaitu J.J. Thomson pada tahun 1897. Penemuan elektronnya dengan melakukan percobaan terhadap hamparan listrik melalui tabung hampa yang merupakan bentuk roti kismis, yaitu elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua adalah penemu proton yaitu Eugen Goldstein pada tahun 1886 melakukan percobaan dengan menggunakan tabung sinar katode mengemukakan partikel jenis baru dari atom disebut dengan sinar tebusan atau sinar positif atau anode, yang saat ini disebut dengan proton yang bermuatan positif. Yang ketiga adalah penemu neutron yaitu Rutherford mengajukan hipotesis bahwa dalam inti atom ada partikel yang bermuatan masanya hampir menyerupai massa proton dan netral. Selanjutnya yaitu soal nomor 6, yaitu bagaimana cara menentukan nomor massa, jumlah elektron, proton, dan neutron. Berikut adalah caranya. Misalkan X ini adalah nama unsur, A adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Nah, kita masuk kepada contohnya, yaitu unsur Na dengan nomor massa 23 dan nomor atom 11. Bagaimana cara menentukan nomor massa? Nomor massanya 23. Nomor massa sama dengan 23. Nomor jumlah elektronnya karena tidak memiliki ion berarti sama dengan nomor atom, yaitu sama dengan 11, berarti elektron. Sedangkan untuk protonnya sama juga dengan nomor massa yaitu 11. Sedangkan neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom sama dengan 23 dikurang 11 sama dengan 12. Jadi neutronnya 12. Kita masuk kepada contoh yang kedua melalui ion yaitu Na+ dengan nomor massa 23 dan nomor atom 11. Nomor massanya sama yaitu
23. Elektronnya karena dia plus, protonnya nomor atom dikurang dengan karena dia plus dikurang 1 sama dengan 10, berarti elektronnya 10. Protonnya sama dengan 11 dan neutronnya sama dengan 23 dikurang 11 sama dengan 12. Begitulah cara menentukan nomor massa, jumlah elektron, proton, dan neutron. Pertanyaan yang ketujuh adalah teori atom menurut Louis de Broglie. Seorang fisikawan Prancis mengemukakan gagasannya tentang gelombang materi. Gagasan ini merupakan kesimetrisan atau penerapan yang lebih luas dari partikel cahaya yang dikemukakan oleh Max Planck Einstein. Jika cahaya memiliki sifat partikel, maka partikel juga memiliki sifat gelombang. Menurut de Broglie, gerakan partikel mempunyai ciri-ciri gelombang. Hipotesis de Broglie kemudian terbukti kebenarannya ketika dikemukakan bahwa elektron digunakan dalam mikroskop elektron. Sifat gelombang dari elektron digunakan pada mikroskop elektron tersebut. Hipotesis Louis de Broglie sebenarnya berlaku untuk setiap benda yang bergerak. Namun demikian, jika diterapkan pada benda-benda biasa seperti bola golf, peluru, yaitu benda yang mempunyai massa relatif besar. Pertanyaan yang ke-8 yaitu teori atom menurut Rutherford. Salah satu ilmuwan yang mengembangkannya adalah Rutherford pada tahun 1911 yang dikenal sebagai teori atom Rutherford. Dalam teorinya, Rutherford mengatakan bahwa atom memiliki sebuah inti pusat atau sering yang disebut nukleus yang dikelilingi oleh awan elektron yang bermuatan negatif. Teori atom Rutherford ini didasarkan pada eksperimen dengan